Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10.1 dan 10.2 pada hari Kamis ini tanggal 2 bulan 4 2020 kita bertemu lagi pada pelajaran matematika, yaitu dengan tema dengan judul pertemuan kita pada kali ini perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Oke. Nah, misalkan suatu sudut besarnya alfa derajat, maka sudut lain yang relasi dari sudut itu bisa 90 derajat min alfa derajat atau 180 derajat min alfa derajat dan seterusnya. Banyak, kita akan mempelajarinya sekarang. Ini ada sumbu koordinat, ini sumbu Y, ini sumbu X, ada 4 bagian. Oke, kita di sini kuadran 1 atau daerah, kuadran itu daerah ya, kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, pada sudut yang biasa kita misalkan alfa atau beta atau gamma, terserah kalian, itu kita misalkan alfa aja ya. Untuk daerah 1 atau kuadran 1 itu rentangnya dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Oke. Pada daerah 2 sudutnya itu dari 90 alfa lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Untuk daerah 3 sudutnya rentang dari 180 sampai 270 derajat. Untuk kuadran 4 rentang dari 270 derajat sampai 390 derajat. Oke, masih ingat daerah positif dari kuadran 1 itu semua positif. Kalau pada diagram kuadran 2, semua positif. Pada kuadran 2 hanya sin yang positif. Sin itu inversnya sama kosekan, berarti kosekan juga positif. Pada kuadran 3 semua sindikan tan, tannya yang positif, dan pada kuadran 4 kosnya yang positif. Semua sindikat tangan kosong. Oke. Nah, pada sudut-sudut berelasi ini akan mempermudah kita menghitung berapakah sin dari, contohnya berapakah sin dari 225 derajat. Nah, kita tidak usah melihat tabel, bisa dengan hubungannya atau relasinya bisa kita kaitkan. Oke. Ada dua versi rumus. Ada rumus yang ketika kita gunakan itu berubah atau tetap. Kita bagian yang pertama ini rumusnya yang tetap. Oke. Ini yang berubah. Untuk rumus yang tetap itu pada kuadran 1 alfa derajat saja. Pada kuadran 2 90 derajat min alfa, ini rumusnya. Oke, yang kuadran 2 rumus tetapnya itu 180 derajat min alfa. Pada kuadran 2 kalau rumusnya berubah itu ketika kita menggunakan relasinya 90 derajat plus alfa. Pada kuadran 3 ada dua versi rumus ya. Rumus tetapnya itu menggunakan 180 derajat plus alfa derajat. Pada ketika berubah kita menggunakan rumus yang 270 derajat min alfa. Pada kuadran 4 360 derajat min alfa. Pada masih dengan kuadran 4 ketika rumusnya berubah itu kita menggunakan 270 derajat kurang plus alfa derajat. Oke. Nah, 90 derajat min alfa ini masih dalam kuadran 1 ya. Kalau sudah plus berarti masuk ke kuadran 2 ya. Ini rumusnya. Atau boleh kita menggunakan rumus yang 180 derajat min alfa derajat. Ini rentang dari 90 sampai 180. Ini rentang dari 0 sampai 90. Ini rentang dari 180 sampai 270. Kita bisa menggunakan
yang 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Pada kuadran 4, rentang dari 270 sampai 360. Kita bisa menggunakan rumus 360 derajat min alfa atau 270 derajat plus alfa. Oke, tapi untuk mempermudah menghitung kita lebih banyak menggunakannya. Mayoritas itu rumus yang ini, rumus yang tetap dalam mencari sudut. T ini cuma simbol saja ya. T. Ini simbol saja, bukan rumus T, B, bukan ya. Nah, kita biasa menggunakan rumusnya yang kita tapi boleh kita coba dua-duanya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh, masih ruang lingkup kuadran 1 sama kuadran 2 terlebih dahulu ya. Nah, untuk rumusnya yang seperti Ibu bilang tadi berubah atau tidak bisa kita lihat di modul rumusnya. Untuk memperdalamnya pelajari modulnya. Kita langsung masuk ke contoh. Sin 30 derajat. Tadi di kuadran kita bikin agak kecil-kecilan ya, kuadran K1, K2, K3, K4. Nah, sin 30 derajat itu ada di kuadran 1 ya. Tadi rumusnya yang pertama itu langsung sudut alfanya aja. Sin 30 derajat itu berapa? Oke, betul sekali, setengah. Sin 30 derajat langsung aja. Berapa sudut alfanya? Ini kan alfanya ya. Setengah. Ini alfa. Bukan per ya, maaf. Ini alfanya nih. Ini kan alfa. Sin 30 derajat setengah. Cara lainnya tadi cara kedua, bukan cara lain, cara kedua yang ketika berubah. Ini cara 1. Cara 2 ketika berubah itu sin 30 derajat kita menggunakan rumus relasinya, hubungannya, atau boleh komplemennya. Nih, kalau misalkan ini alfa, berarti ini itu 90 min alfanya ya. Kelihatan nggak gambarnya kecil? Kalau ini misalkan kita sudut kita gambar di sini aja. Di kuadran 1. 30 ya sudutnya. Ini misalkan kita alfa. Nah, pada rumus kedua kita akan menggunakan relasinya di sini, menggunakan rumus 90 derajat min alfanya. Oke. 90 derajat min alfa. Sin 90 derajat min alfa derajat. Sin 90 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 30. 90 dikurangi 60 ya. Nah, jadi ini sin 60 berubah setelah kalau rumus kedua itu berubah jadi dari sin menjadi cos. Nah, cos 60. Sin di kuadran 1 positif, jadi nggak usah kita kasih min. Kalau sin misalnya di kuadran 1 itu negatif, berarti kita kasih min sini. Cos 60 berapa? Setengah. Tuh kan sama jawabannya, kita bisa menggunakan rumus 1 atau rumus kedua. Oke, contoh yang kedua. Sin 140. Sin 140 itu ada di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Kita akan menggunakan cara 1 dan kedua. Nah, cara 1. Sin 140 sama dengan, kalau kita menggunakan rumus yang tetap, nggak berubah dari sin ke cos, dari cos ke sin, dari tan ke kotan, atau seterusnya itu, kita menggunakan rumus relasinya itu 180 derajat min alfa derajat. Ini kan rentang di kuadran 2 ya. 180 derajat min alfa, karena batasan dari kuadran 2 itu paling tingginya itu 180 derajat. Nah,
180 derajat dikurangi alfa. 180 dikurangi berapa? Hasilnya 140. Berarti dikurangi 40. Oke. 140. Jadi tetap ya sin 40 derajat berapa? Kalau yang seperti ini kan bukan sudut istimewa. Boleh kalian jawab hanya sampai di sini saja. Kalau mau jawaban lebih lengkap, misalnya kalian boleh bawa kalkulator pada saat ujian, sin 40 derajatnya berapa baru kita tulis. Tapi kalau misalnya tidak boleh bawa kalkulator, cukup sampai sini aja. Oke, cara kedua. Sin kita jabarkan aja ya supaya benar-benar hasilnya berapa lebih tahu. Kita harus menyediakan kalkulator saintifik. Nah, ini kalkulator boleh, kalau kalian punya kalkulatornya, kalkulator saintifik atau kalkulator ilmiah, boleh kalian gunakan, atau ya tidak punya, tinggal unduh atau download dari Play Store. Nah, sin 40 0,64, 2 angka di belakang koma saja. Oke, cara yang kedua. Sin 140 derajat. Cara yang kedua itu yang berubah ya dari sin ke cos. Sin 90 ya. Tadi kan yang berubahnya 90 min alfa, yang ininya 90 derajat plus alfa derajat. 90 derajat ditambah berapa? Hasilnya 140. Ditambah 6 ditambah 50, maaf. Nah, pada rumus kedua yang berubah ketika kita menggunakan rumus relasi seperti ini, yang 90 sama 270 itu berarti berubah. Yang awalnya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, begitupun sebaliknya. Cos berapa? Cos 50 derajat berapa? Oh, mohon maaf, sin di kuadran 2, ini kuadran 2 ya. Sin kuadran 2 itu bernilai positif atau negatif? Semua sindikat sin berarti positif, aman ya. Kalau misalnya cos yang ditanyakan, karena di kuadran 2 cos itu negatif, berarti kita kasih min, jangan sampai lupa. Nanti kita akan ada contoh yang negatifnya. Cos 50 derajat berapa? Coba kita pakai kalkulator lagi. Cos 50. Nah, sama, kita ambil 2 angka belakang koma. Sama 0,64. Oke. Kita ke contoh selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh 3, contoh 4. Contoh ketiga, cos 225 derajat. Kita harus bisa bayangkan 225 derajat itu ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. 330 ada di kuadran berapa? Harus kita bisa bayangkan. Soalnya akan mempengaruhi jawaban positifkah atau negatifkah yang akan didapatkan ya. Cos 225 derajat. Nah, untuk mempermudah mengingat, kalau rumusnya kalian tidak mau menemukan yang berubah dari sin ke cos, kalau rumus berubah itu rumus yang berubah ya, kita menggunakan 90 derajat plus alfa untuk yang di kuadran 1, kuadran 2 nya 90 derajat plus alfa, ini kuadran 2. Kalau kuadran 3 nya 270 derajat min alfa kuadran 3. Yang ininya 270 derajat plus alfa di kuadran 4. Ini kalau rumus yang berubah, kita menggunakan acuan sudutnya ini, relasinya ini. Kalau rumus yang tetap, sin tetap sin, cos tetap cos, kita acuan rumusnya itu relasinya. Kalau kuadran 1 hanya
sudutnya saja, alfanya aja ya, alfa derajat. Kalau kuadran 2 180 yang 180 derajat min alfa, kuadran 3-nya 180 derajat plus alfa, kuadran 4-nya 360 min alfa 4. Ini rumusnya. Yang berubah itu, kalau berubah itu dari sin ke cos. Kalau berubah itu dari sin ke cos, ini yang berubah ya. Cos menjadi sin, tan menjadi kotangen, kotan, kemudian sekan menjadi kosekan, kosekan menjadi sekan, kotangen, kotan menjadi tan. Ini kalau rumus berubahnya seperti ini ya. Kalau tetap ya tetap sin. Untuk contoh 3 dan contoh 4, untuk mempercepat kita langsung ngambil rumus yang mudahnya saja, yang nggak usah berubah. Oke, cos 225 derajat ini ada di kuadran 3. Cos, kita ngambil rumusnya kalau kuadran 3 yang ini ya, 180 derajat plus alfa. Nah, 180 derajat ditambah berapa? Hasilnya 225 derajat ditambah 45 derajat. Tetap cos ya, karena kita ngambil rumusnya yang ini, rumus berpelurusnya, rumus relasinya. Cos 180 derajat ditambah 45 225 ya. Nah, di kuadran 3, ini 3, cos itu positif atau negatif? Coba kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 semua sindikat tan. Harusnya tan yang positif, berarti cos ini negatif ya. Negatif cos 45 derajat. Negatif cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Oke. Yang contoh selanjutnya, sin 330 derajat. Sin 330 derajat. Kita ngambil rumus yang tetap saja supaya kita tidak susah untuk berubah-berubahnya, takut lupa berubah. Sin 330 derajat ada di kuadran 4. Kita ngambil rumusnya 360 derajat min alfa derajat. Sin 360 derajat dikurangi berapa? Hasilnya 330 dikurangi 30. Oke. Sin 30 derajat berapa? Sin di daerah di kuadran 4, sin lihatnya di soal ya. Jadi kalau kalian menggunakan rumus yang berubah, meskipun di sininya sin, tapi soalnya cos, untuk menentukan positif negatif kita dari soal, dari awal. Sin itu di kuadran 4 positif atau negatif? Semua sindikat tangan kosong, cos ya yang positif ya, berarti sinnya itu negatif. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi beserta contoh-contohnya, variasi contohnya sampai di kuadran 4 sudah kita bahas. Jangan lupa kita akan mengerjakan latihan pertemuan. Ini pertemuan kedua ya, meskipun pada bulan April kita di pertemuan pertama, tapi pertemuan pertamanya kemarin kan materi barunya itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertemuan 2 nanti untuk tugasnya ada di classroom. Ada yang bisa unduh dan paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu pukul 23.59. Nah, banyak sekali kan waktunya. Oke, selamat mengerjakan.